Oke guys, kita akan melanjutkan video yang kemarin ya. Kan kita itu mau membuat agar ketika kita play dan kita gerakin joystick, ininya itu paruhnya itu ngikutin joystick. Nah, yang pertama-tama kita akan buat adalah edit blueprint. Setelah itu kita ke logis nih ya, ke logis. Terus rules itu di plus. Nah, ini kan ada kotak-kotakan ini ya. Kita akan pencet nih empty trigger, empty response. Kita pencet aja nih kotakannya. Setelah itu when itu ketika. Jadi ketika itu apa? Ketika kita akan pencet terlebih dahulu. Ketika dia hidup, when this is create. Ketika dia hidup, dia akan merespon. Ini select respon. Jadi dia itu bakalan ngapain? Nah, terus kita pencet. Setelah itu kita akan membuat gini. Yaitu adalah bentar, kita scroll ke bawah sampai ketemu motion. Ya, bertemu motion. Setelah itu face direction of motion. Jadi kita udah pencet motion. Nah, oke nih ya guys ya. Kita akan coba pencet play. Bentar, kok malah jadi kayak gini nih? Deh. Ya udah deh, kita akan ulang nih ya. Oh, pantes aja. Ternyata gue lupa repeatin. Nah, ini nih cara nge-repeatnya. Jadi kita akan pencet turn ya, turn ini. Yaitu adalah responnya kita pencet. Setelah itu bakal mendapatkan edit respon. Itu akan di atasnya gitu, bisa di remove atau replace. Contohnya kita akan repeat very second. Ini kan ada di sini. Nah, ini ada menunya repeat n times, repeat very n second, wrap intel, wrap in condition, insert respond before. Kalau insert respond before itu bedanya adalah dia bisa merespon apapun ya, apapun. Kalau ini ya udah yang udah ada di sininya biar lebih gampang. Contohnya repeat very n second. Kita akan membuat ini ya. Ini ada angka 1 di sini. Itu kita bisa isi. Contohnya kita minusin. Dan kita juga bisa ketik di sini ya, di kotakannya langsung. Nah, contohnya 0.0167. Ini udah paling bawah. Jadi kita oke aja. Dan kita lihat. Kita play. Boom. Bentar. Loh, kok malah kayak berudu anjir. Oke. Mungkin ya, ini salah. Karena ketika kita ke bawah, ininya di atas muncungnya. Terus ketika ke kanan, itu di kiri muncungnya. Jadi, kita akan ke general lagi. Setelah di X ya, tadi di general. Terus setelah general ini, kita akan pencet ini ya, yang ini gambar ini. Terus kita akan ke tangan. Dan di sini ada beberapa pilihan yang udah kita jelasin. Yang ada di sini. Dan sini, itu adalah menggerakkan dia melengkung-lengkung. Ini ya itu gerak biar gini, gerak gitu. Gerak. Bentar guys, nafas dulu. Oke. Jadi di sini kita akan bisa muterin ini juga nih pakai ini. Ya akan muter. Contohnya, tapi kita juga bisa ke kanan dan ke kiri. Ya, kayak gini. Jadi kalau muter itu ininya ujungnya malah di bawah. Tapi kalau kita giniin, ya gini langsung gitu tanpa ujungnya di bawah. Kalau kita balik lagi, ya muncungnya malah kayak gitu, agak lain. Kalau ini atas bawah itu ya gini, atas bawah. Kayak di flip gitu. Ya reflection lah intinya. Nah, terus kita akan pencet X ini. Karena kita sudah membuatnya. Bentar. Kita edit terlebih dahulu guys. Ada yang perlu. Itu collision. Ingat, collisionnya masih di sini. Nanti kalau kejedut, coba kita play. Nanti kalau kejedut, bukan ininya yang kejedut. Aduh, gini. Itu tembus. Tapi malah yang di belakang kita yang gak tembus. Lah kan kocak jadinya. Oke. Jadi kita akan buat saja. Kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita buat segitiganya. Salah. Segitiga. Aduh, susah amat dah. Oh my god. Susah banget anjir. Bentar. Nah, udah terus kita ke tangan lagi ya seperti biasa. Aduh. Maksudnya sedikit susah. Kita pencet X. Lalu kita akan coba guys. Tuh kan udah pas ini, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri dan ke kiri. Terus bang, apa codingan selanjutnya? Kan kita sesuai yang kita besok yang kemarin bilang, kita tuh bakal membuat game yang kayak gini. Pecahkan hancurkan semua box ini. Jadi kalau dia nyentuh, boxnya hancur. Nah, ini nih. Jadi kita akan pencet ke boxnya terlebih dahulu. Lalu kita ke logis. Oke, setelah kita pencet ke logis, kita akan ke rules. Lalu plus ini yang empty trigger. Lalu kita pencet dan kita buat.
Contohnya ketika dia menyentuh, karena dia itu harus menyentuh burungnya terlebih dahulu, baru dia hancur. Ketika dia menyentuh burung, mungkin itu masih belum menyentuh semuanya, itu masih, dia bakalan hancur. Nah ini semuanya gimana nih? Kok nggak ada burung? Itu kan toss tag alias memilih tag. Burungnya berarti belum di tag. Kita harus nge-tag burungnya. Cara nge-tag gimana bang? Kita mencet burung dulu, lalu kita general, dan kita scroll ke bawah hingga menemukan teks, attack. Dan terus kita akan pencet nih. Contoh namanya adalah burung. Oke. Terus kita pencet plus. Nah, setelah udah di sini nih ya, ini udah ada nih ya. Kita akan membuat. Oh ya, kita akan kembali ke sini. Sorry sedikit off topic ya, soalnya otak gue tuh ngeblank. Nah, kita bisa ke logis. Lalu kita pencet ini dan kita bisa otak-atik. Nah, sekarang kita pencet cost tag. Dan ini ada burungmu, kita pencet aja. Nah, terus kita lihat apakah dia sudah hancur kena burung ini? Nah hancur, iya. Dah, terus kayak boring banget gak sih guys kalau nggak ada suara hancurnya. Nah, terus kita akan ke add respon. Terus kita bakalan scroll sampai bertemu dengan sound. Nah ini sound, play a sound, jangan stop all sound, soalnya itu stop. Terus ini kita bisa pilih ya, di sini generate effect kita bisa pencet, terus pilih generate effect tune microphone from my file, atau from my file. Nah itu contohnya, kita akan generate effect yang sudah dari gamenya, dan itu bisa kita ganti-ganti dengan course ini atau file-nya. Nah contohnya kita akan pilih ini atau ini, mungkin ledakan aja lah ya. Terus kita bisa ganti-ganti atau kita bisa tulis dengan ganti. Tuh bentar, biar kalian lihat jelas cuy. Nah contohnya kita akan buat begini. Jadi setiap dia kesentuh dan hancur, ini kesentuh terus hancur, terus dia mau mengeluarkan musik kayak gini nih jadinya. Scroll. Oke. Nah terus setelah itu kita akan membuat namanya itu adalah point. Point apa itu bang? Point masa nggak tahu? Oke, jadi kita akan membuat ini plus, ditanda plus ini teks tulisan lah, katanya mau buat point bang. Sedikit ngebak. Oke. Bukan ngebak sih, itu lebih tepatnya kayak tangan gua nggak sengaja nyentuh. Kita ganti nih tulisannya, edit blueprint ke general, terus ke sini. Nah terus kita buat nih, kita bisa ganti warnanya juga nih, warnanya. Terus kita ganti nih, contohnya kita ini fontnya itu bisa kita ganti nih seperti apa, contohnya yang gede-gede ya. Oke. Terus bang, terus ya, contohnya kita kasih point. Setelah itu point itu sama dengan garapnya lah, terserah anda, nggak usah ditulis sama dengan juga nggak apa-apa kok. Yang penting di sini tulis point. Ya kalau yang fontnya gede itu ya tetap gede meskipun kalian nulisnya huruf kecil. Nah contohnya kita pointnya itu diberi nama point. Contohnya nih ya, kalian akan mengasih variabel dengan sebutan point. Tulis aja tuh point di sini. Tapi di belakangnya kita harus kasih uang, tanda uang gini. Tujuannya itu untuk men-trigger. Ya maksudnya apa itu gimana ya cara bahasanya, nggak tahu lah gue. Terus kita pencet aja nih, ini akan ada gear ini ya, gear di dekat ini. Nah ini iya. Nah terus ini ada variabel. Nah seperti yang kita bilang variabel. Di sini tulisannya kan variable are shared between all cards in a deck. You can display the current value of a variable by wording uang. Nggak tahu itu namanya apa. Variable name in text. Itu kan kita harus membuat uang sebelum variable name. Jadi kita terus uang, terus tulis aja tuh variable name-nya apa. Contohnya, kan tadi kita udah kasih nama nih ya. Namanya tuh point. Kita pencet aja tuh point. Point. Nah. Terus kita akan deploy aja guys. Soalnya ini udah paling bagus guys, deploy oleh setiap deck. Ya sama aja sih. Terus kita akan buat nih
Kan ini udah nih, kan awalnya kan poin kayak gini, nah uang bisa gitu, tapi berarti kita udah ubah tuh langsung jadi poin 0. Terus kan kalau kita mulai ngancurin itu kan masih belum nambah tuh poin-poinnya. Cara nambahnya gimana? Itu pertanyaan saya. Maksudnya pertanyaan kalian mungkin. Kita pencet. Tadi logisnya di kardis nih. Ya oke. Ini ya box ini. Kita akan kasih nih add respon lagi. Tapi di sini bedanya kita akan aduh. Stres. Oke, kita akan kasih dan beri nama dengan modify the value. Terus kita modify aja tuh. Nah, ini dari aktor kita akan gede. Soalnya kalau aktor itu dari bendanya. Contohnya itu ya kita membuat variabel dari si ininya langsung ini variabel. Tapi itu nggak nyambung ya sama yang dex lainnya. Cuma nyambung sama yang ini doang. Itu bisa dilakuin untuk satu barang ini saja. Contohnya kita bisa ngasih health untuk zombie. Jadi pakai variabel ini. Ya contohnya health untuk zombie gitu. Nah, terus box ini juga bisa nih. Yaitu adalah kita kasih nyawa box ini tuh 3. Nyawa box itu 3. Terus setelah itu ketika dia diserang itu bakal ngurang, terus hancur, duer gitu. Tapi kita akan membuat hal ini di kedepannya, maksudnya di video selanjutnya. Soalnya gue udah pusing ya. Terus kita akan lanjutin lagi. Modify aktor variabel. No. Kita akan kasih ke deck. Lihat nih, kan jadi namanya ganti modify variabel doang. Terus kita nih, namanya tadi ya, kita tinggal pencet aja tuh, langsung ada, udah, nggak usah diganti-ganti lagi. Terus set to value. Value itu kerjanya kita nambahin 1. Nah ini nih, relative to current value. Itu penting banget. Kalau ini enggak dicentang, itu enggak nambah, cuma satu mulu, yaitu 1. Ya, itu intinya. Nah, terus kita pencet aja tuh, yes. Kita pencet dan boom, lihat. Ya, dia akan menambah poinnya. Ya, seperti itu. Easy banget kan? Iya, easy. Oke guys, mungkin sampai sini saja ya. Kalau ada pertanyaan langsung gue jawab nih. Langsung gue jawab kalau ada pertanyaan tuh. Terus langsung gue buat videonya. Tapi gue satu persatu ya videonya. Soalnya kalau langsung semua bingung. Oke, segitu aja. Goodbye. Save dulu guys, jangan lupa. Nah, udah. Bye-bye.